Huh, ini ya panas banget gitu. Berita-berita tentang iPhone SE belakangan ini jadi topik pembicaraan di mana-mana. Dan ini luar biasa banget sih, karena beritanya itu kabar-kabarnya bukan cuma sebulan 2 bulan yang lalu, tapi tahunan. Udah dari tahun 2018 mungkin udah digembor-gemborkan bakal ada iPhone SE terbaru, dan akhirnya belum lama ini beberapa hari yang lalu resmi juga diperkenalkan Apple iPhone SE 2020. Dan gue termasuk salah satu yang senang banget, bahagia banget, karena dulu gue pengguna iPhone SE pertama, iPhone SE 1 yang di saat itu iPhone-nya kecil, 64 GB. Gue beli dulu sekitar 8.200.000 kalau nggak salah di toko merah, dengan body iPhone 5S waktu itu, tapi jeroannya pakai iPhone 6S. Ya, itu luar biasa banget. Yang gue keluhkan cuma kamera depannya aja dulu, karena kamera depannya dipangkas ya. iPhone 6S kan kalau nggak salah 5 megapiksel ya, tapi iPhone SE cuma 1,2 megapiksel. Tapi ya overall oke banget, worth it banget. Gue beli di saat itu tahun 2016, 4 tahun yang lalu, dan sekarang keluar lagi. Gue menanti banget. Oke guys, selamat datang di channel Heady.Dot. Kita bahas sama-sama. Kali ini kita diskusi aja. Kalau teman-teman ada yang mau diskusi juga silahkan komen di kolom komentar. Sangat terbuka buat kalian semua, buat teman-teman semua. Kita langsung aja. Gue punya 5 poin penting buat teman-teman yang mungkin udah berencana banget pengen beli iPhone SE, apalagi setelah keluar beritanya terus jadi makin excited. Dan inilah 5 poin penting yang wajib teman-teman ketahui sebelum membeli. Apa aja 5 poin tersebut? Ini dia. Yang pertama adalah dari segi nama. Udah ribut banget di mana-mana leaks-nya itu iPhone SE 2020. Banyak banget ya namanya, iPhone 9, terus iPhone SE2, apalagi ya? Hanya ada beberapa lah gitu ya, setahu gue. Dan itu akhirnya dijawab dengan sekarang namanya iPhone SE aja, dan tanpa ada embel-embel versi kedua. Dan ini emang menurut gue bagus sih dengan penamaan iPhone SE. SE kan special edition ya, iPhone SI ya seharusnya. iPhone SI ini kan special edition, jadi seharusnya emang nggak ada embel-embel nama yang lainnya, nggak ada embel-embel yang kedua, karena kalau yang kedua bukan special lagi gitu. Jadi yang pertama udah dibuang, jadi ini sekarang pakai nama iPhone SE lagi. Yang kedua dari sisi desain. Dari sisi desain ini plek-ketiplek sama iPhone 8. Nggak ada perubahan sama sekali. Jadi dari bodinya, terus backdoor belakangnya aja yang cuman diubah. Jadi belakangnya penamaan iPhone-nya udah clean, udah nggak ada embel-embel SE lagi. Di belakangnya cuman ada logo Apple doang dan dipindahin ke center, ke tengah gitu. Terus dari sisi desain kameranya juga sama, semuanya sama. Bodinya body iPhone 8, plek-ketiplek semuanya. Dan gue juga nggak expect ya memang Apple akan mengubah desainnya jadi diamond cut design gitu, jadi flat kayak iPhone SE yang sebelumnya dengan dimensi yang berbeda, karena itu kayaknya nggak memungkinkan sih, kecuali Apple membuat iPhone yang benar-benar baru. Mungkin di iPhone 2020 ini desainnya akan benar-benar baru, tapi SE ini yang sudah sebelumnya pun memang memanfaatkan body yang sudah ada, terus dia ganti aja jeroannya. Poin ketiga adalah dari sisi kameranya. Kameranya pun kamera iPhone 8, kamera iPhone X sama. Itu sama banget, hardware-nya sama. Yang membedakan adalah karena dari si chip prosesornya ini baru, jadi dia dibenamkan fitur baru. Ada peningkatan karena dari sisi softwarenya itu. Ya kalau kita bisa lihat sih, software ini sangat mendobrak kemampuan kamera pada akhirnya ya. Karena pada pixel kamera itu ya mungkin kita tahu hardware-nya sama dengan handphone lain, tapi dia bisa di boost hasilnya jadi sangat bagus karena memang pemrosesan dari software-nya itu yang sangat bagus. Dan ini gue lihat kalau dari websitenya ya, hasil fotonya itu detailnya bagus banget. Detailnya tuh jadi kayak iPhone 11 beneran. Ada fitur apa ya namanya, gue lupa. Itu yang bikin jadi detail banget dengan hardware kamera iPhone 8. Dan ada kemampuan juga HDR-nya, HDR Plus. Gue sangat menanti-nanti sih hal ini, dan gue pengen banget ngebandingin sama iPhone XR gue ini. Jadi kemampuan HDR-nya lebih bagus mana nanti, karena kalau dari sisi hardware iPhone XR ini sebenarnya lebih menang gitu dari segi
sensor kameranya, tapi dari sisi software dan dari sisi prosesor, Apple nggak membenamkan kemampuan yang ada di iPhone 11 itu ke iPhone XR. Dan gue ini sangat excited, nanti gue bakal bikin komparasinya ya. Setuju nggak? Kalau setuju, komen aja di kolom komentar. Dari fitur videonya, kemampuan videonya itu sama dengan iPhone SE sebelumnya, 4K 30 frame per second maksimal, nggak bisa 60 frame per second. Menurut gue sih nggak apa-apa ya, karena untuk filming film biasanya memang gue buat di 24 frame per second, jadi 30 frame per second itu masih ada untungnya 6 frame. Tapi kalau mau gue bikin smooth, slow motion, ya gue turunin lah jadi Full HD, jadi 1080, nggak apa-apa sih. Karena kalau buat di post ke YouTube pun itu nggak ada orang yang ngepost dengan resolusi 4K, itu maksimal 1080 ya gue lihat gitu. Karena ya gitu, kemampuan handphone sekarang masih segitu gitu. Dari segi speed datanya pun nggak cukup kalau kita post dengan 4K. Kalian bisa langsung habis ya datanya kalau yang apalagi yang gratisan gitu. Oke, berikutnya adalah dari segi harga. Dari sisi harga ini gue salut sama Apple karena dia memberikan harga yang sama dengan iPhone SE sebelumnya. Pada tahun 2016 lalu di varian terendah 16 GB itu dulu $399 dan sekarang dengan harga yang sama kita dapat 64 GB dan dengan prosesor terbarunya iPhone. Itu luar biasa banget, itu worth it banget. Banyak banget keuntungannya yang bisa kita ambil, menang banyak pokoknya deh. Tapi ada tapinya nih, dengan harga $399 dengan harga dolar yang sekarang itu naiknya jadi tinggi banget. Mungkin yang sebagian dari kalian udah nabung jadi harus nambah biaya budget. Selain kita harus membayar dengan harga dolar yang lebih tinggi, juga sekarang ada pajak yang harus kita bayar untuk mengaktifasi handphone kita, handphone terbaru kita. Walaupun sekarang buat handphone yang belum beredar, kalau kita beli dari luar terus masih belum ada penyelesaiannya karena aplikasinya masih baru akan dibuat guys, jadi aplikasinya belum tersedia. Kalau kita beli di luar terus kita mau registrasi email kita, itu aplikasinya belum ada. Tapi bener deh, dengan pajak 17,5%, kalau kita hitung misalnya pemakaian kita 5 tahun ke depan, kalian bagi aja tuh harga 17,5%-nya kalian bagi berapa hari 5 tahun ke depan, itu jadi murah kok. Menurut gue worth it aja sebenarnya. Dan kelebihannya kalau kita bayar pajak, kita akan dapat faktur pajak. Kalau kita mau komplain, kita nggak harus ke Singapura, kita nggak harus ribet-ribet nyari orang gitu, kita nggak harus ribet-ribet minta bantuan, kita bisa langsung ke kita serahin, ini ada faktur pajaknya, mereka bisa langsung menanganinya. Kalau kalian mau beli di Singapura pun boleh, tapi persyaratannya kalian harus punya seseorang yang ada di Singapura, tinggal di Singapura. Kalian harus minta alamatnya, kalian bisa pesan di website Singapura, kemudian akan dikirim ke alamat orang yang kalian kenal tersebut gitu. Kemudian kalian harus membayar DHL-nya, paket pengiriman, terus bla bla bla, banyak lah ya. Jadi banyak gitu sebenarnya biayanya. Tapi kalau udah ngebet dan ada duit, kenapa enggak? Sebenarnya ya, Apple tuh udah sangat baik ya. Di tengah pandemik sekarang ada orang yang pengen iPhone 11 gitu, tapi duitnya nggak cukup. Dia menghadirkan iPhone SE sebagai solusi buat kita semua. Itu udah bagus banget sih sebenarnya. Dengan harga $399 tapi kita dapat barang mewah itu bisa bertahan sampai 5 tahun gitu. Kalau segi layar mungkin banyak yang bakal iya layarnya kecil banget, main game. Memang iPhone SE dari dulu gitu, kalian mau ngarep apa? iPhone SE yang dulu pun gitu, nggak pakai layarnya iPhone 6s kan, memang pakai layar yang kecil. Jadi ini memang dibuat compact, dan dari sisi hardware-nya itu di boost banget. Di hardware-nya itu yang terkini, tapi dari segi layar memang yang compact. Jadi ini buat orang-orang yang nggak bermasalah dengan layar yang kecil itu, tapi kemampuannya sangat terbaik. Mungkin bisa bertahan sampai 5 tahun ke depan dengan harga yang sekarang itu sangat bagus sih menurut gue. Karena support Apple kan lama ya. Dulu gue pun kalau
gue nggak ganti ke sini itu masih bisa dipakai banget iPhone SE gue sebenarnya dari tahun 2016 sampai sekarang gitu, masih lancar jaya, nggak ada problem apa-apa dengan RAM yang 2 GB itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dari segi warna, ada 3 warna yang disediakan oleh Apple, yaitu product red, black, dan white, dan ini nggak ada di iPhone 8 sebelumnya. Di iPhone 8 sebelumnya itu warnanya space gray ya, tapi sekarang itu black, jadi warnanya benar-benar digelapin jadi black. Kalau kita bandingin bisa kita lihat di websitenya Apple. Terus kalau yang white-nya itu yang dulunya dari silver sekarang jadi white. Itu jadi benar-benar putih, jadi clean dan clear white-nya. Kemudian dari warna yang merah, dari produk red. Kalau kita membeli produk red ini, Apple sudah berkomitmen dia akan membagi sebagian keuntungannya itu buat penanganan yang sekarang lagi mewabah banget, yang sekarang lagi memenjarakan kita semua di rumah gitu. Jadi kalau kita mungkin sekalian gue ada dana nih, gue mau beli, tapi gue juga sekalian mau nyumbang, ya udah beli yang warna merah, dan warna merahnya cakep banget emang, manis banget. Oke, udah ada 5 poin penting yang udah gue sebutin sebelum teman-teman membeli atau memesan, melakukan pre-order iPhone SE yang udah bertebaran mungkin di toko kepercayaan kalian. Ini juga gue ada bonus deh, gue kasih bonus 1 poin buat kalian semua. Karena mungkin teman-teman bertanya ya, RAM-nya berapa sih gitu, terus atau baterainya berapa sih, apa lebih gede dari iPhone 8 atau enggak. Jadi di sini dari berita yang gue dapat, iPhone SE reported specs 3 GB of RAM and 1821 mAh battery according to China's reseller. Jadi ya itu baterainya 1821 ditambah dengan RAM 3 GB. Masih perlu RAM ya? Kalau perlu mah beli aja di luar, di toko hijau banyak tuh RAM. Buat baterainya sendiri gini, mungkin kalian ada yang pengen beli iPhone SE ini buat main game, tapi layarnya kecil juga. Tapi nggak apa-apa sih, menurut gue masih oke aja. Terus dengan baterai yang kecil itu kalian berharap bisa bertahan lama. Solusi men, Apple itu menyediakan smart battery case, dan itu bisa 2 kali lipat jadi kita dapatnya. Smart battery case-nya kalau nggak salah itu ada di 2200 mAh. Jadi kita bisa dapat double battery. Itu solusi bukan? Harus keluar duit lagi ya nggak apa-apa. Kalau pengen mah nggak usah banyak komplain lah pokoknya. Yang banyak komplain biasanya nggak beli juga kok. Gitu kan ya. Ya udah gitu aja, 6 poin, 5 poin plus 1 bonus. Oke, gitu aja pembahasan dari gue. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Tetap di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, yang bergizi, jaga pola makannya, minum air putih yang banyak, olahraga di rumah, stay safe, stay healthy, stay at home. Salam gadget positif, gue Didot, pamit.